Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, yang dengan nikmat itu kita akhirnya bisa menjadi seorang hamba yang bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan, dan itu murni karena anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hal yang perlu kita syukuri itu adalah kesolehan yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita lihat Allah memilih di antara hambanya, dan Allah maha bijaksana untuk melihat apa alasan Allah memilih kita, sehingga di antara sekian banyak hambanya kita dipilih menjadi salah satu di antara orang yang duduk di dalam rumah Allah dan dalam majelis ilmu. Itu perlu kita syukuri, karena dengan kita mensyukuri nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam semoga terlimpahkan bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita akan membahas tentang satu kata yang sangat penting, dan kata inilah yang membedakan orang yang besar dan orang yang kerdil. Kata inilah yang menjadikan seseorang itu agung, bahkan dikenal oleh generasi sebelum mereka dan setelah mereka. Generasi itu adalah generasi yang dikenal oleh umat sebelum mereka dan umat setelah mereka. Tidak ada umat atau generasi yang seperti ini, dikenal oleh orang sebelum mereka dan sesudah mereka. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat ini dikenal oleh generasi sebelum mereka dan sesudah mereka. Sehebat apapun tokoh dunia, biasanya dikenal oleh generasi setelahnya. Makin hebat, makin lama dikenal namanya. Mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Tapi sahabat bukan lintas zaman ke depan, tapi bahkan lintas zaman ke belakang. Kisah mereka telah dibaca oleh umat-umat sebelumnya di dalam kitab-kitab suci mereka, Taurat dan Injil, ribuan tahun sebelum para sahabat ini ada di muka bumi. Makanya Allah mengumpamakan mereka di dalam surat Al-Fat ayat terakhir, "Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil." Itulah perumpamaan tentang mereka di dalam At-Taurat, dan itulah perumpamaan mereka di dalam Injil. Artinya umat Nabi Musa, Nabi Yusha, nabi-nabi setelahnya yang membaca kitab Taurat sampai Nabi Zakaria dan Yahya, kalau mereka sholat lalu mereka membaca Taurat, di dalamnya ada ayat tentang sahabat. Mereka sholat dengan membaca ayat tentang sahabat. Padahal jangankan sahabat, nenek moyang sahabat juga belum lahir. Ribuan tahun sebelum mereka muncul, tetapi kisah mereka telah dibaca di dalam kitab suci Taurat, kemudian Injil, dua kitab suci yang luar biasa. Lalu setelahnya dalam buku-buku sejarah sampai kepada kita hari ini. Itulah yang membedakan mereka dengan generasi yang lain. Apa bedanya? Himmah. Yang membedakan orang yang besar, generasi yang agung, dengan generasi yang lemah adalah himmahnya, bukan kesempatannya. Himmahnya bukan di mana dia tinggal, bukan berapa usia yang diberikan kepadanya, bukan fasilitas hidup apa yang dia dapatkan dari Allah, tetapi yang membedakan seseorang itu sukses dan tidak, seseorang itu besar dan kecil, seseorang itu menyejarah atau bahkan dilupakan sejak dia menutup mata. Yang membedakan dia dengan yang lainnya adalah himmah. Makanya pada malam ini kita akan membahas tentang ini, dan ini adalah materi yang sangat cocok untuk anak muda. Kenapa? Karena himmah itu adalah ciri khasnya syabab.
ciri khasnya anak muda. Tidak disebut anak muda dalam Islam syabab atau disebut dengan rijal kalau dia nggak punya himmah. Sehingga anak muda kalau nggak ngerti himmah kayaknya belum sempurna jadi anak muda. Ini materi wajib untuk anak muda. Kita harus paham tentang materi kata himmah ini. Himmah inilah yang menjadikan seorang laki-laki di zaman sahabat seolah-olah bagi kita adalah hayalan. Kayaknya nggak ada manusia kayak gitu. Himmah inilah yang menjadikan seorang perempuan di zaman sahabat menurut kita kayaknya itu bidadari yang hanya ada dalam kisah-kisah dongeng. Tidak mungkin ada di muka bumi. Kalau ada lagu bidadari yang jatuh dari genteng dari surga, itu kan cuma syair. Tapi ini kenyataan dengan kesolehannya, dengan ketawaduannya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya yang luar biasa, dengan karya-karyanya yang agung. Kalau kita membaca kisah kota Madinah, kota kecil dengan masyarakat yang cuma sedikit, dengan bangunannya yang paling tinggi bangunan di sana hanya 2 lantai, tapi menguasai lebih dari sepertiga dunia, itu kayak sesuatu yang hanya kisah-kisah dongeng semata. Apalagi kalau kita membaca kota Baghdad di zaman Harun al-Rashid, di mana ilmu luar biasa, seorang laki-laki itu ahli fisika, ahli matematika, ahli kimia, hafal Al-Quran, hafal hadis, mengerti ilmu akidah, satu orang tapi mengerti banyak hal. Seolah-olah ini sesuatu yang hanya ada dalam khayalan dan dongeng. Kalau kita mendengar kisah seorang anak muda usia 17 tahun hafal 70.000 hadis, 17 tahun hafal 70.000 hadis, dan satu hadis itu dia bukan cuma hafal teksnya, tapi dia juga hafal riwayatnya, nama-nama yang sangat rumit. Bukan hanya nama-namanya, tapi dia kenal setiap nama itu dengan kelebihan dan kekurangannya. Oh, fulan ini cacat dalam masalah hafalan. Oh, fulan ini hidupnya di zaman sekian, dia ketemu dengan si fulan. Sehingga kalau ada orang yang mengganti nama itu, A menjadi C, sehingga si B ini dibuang, dia tahu bahwa ada yang terbuang dalam runtutan nama riwayat. Dan itu jumlahnya 70.000 hadis di usia 17 tahun. Seolah-olah ini hanya hayalan saja. Apa yang membedakan mereka dengan kita? Bukan kesempatan, bukan hidup di masa yang dekat dengan masa Rasul, bukan fasilitas hidup. Bahkan kalau kita bandingkan, kita jauh lebih nyaman dengan era media sosial sekarang. Belajar ilmu itu jauh lebih nyaman dan lebih cepat aksesnya daripada di zaman mereka. Menemui seorang ulama di zaman sekarang itu tinggal klik. Kita mau dengar ceramah seorang ustadz itu tinggal klik tombol. Kalau di zaman dulu itu harus memecut onta dulu, terus jalannya sekitar berminggu-minggu atau berbulan-bulan hanya untuk menemukan satu hadis, hanya untuk menemukan satu ayat Al-Quran dengan tafsirnya. Mereka melintasi waktu berbulan-bulan lamanya. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu, kenapa ada orang di antara mereka yang hanya usia 17 tahun sudah menghafal 70.000 hadis? Ini bedanya soal himmah. Jadi bukan alasan mereka generasi sahabat. Kalau gitu lupakan generasi sahabat. Ayo kita bahas generasi tabi'in. Generasi kedua yang tidak ketemu dengan Rasul, kita bilang itu mah orang Arab. Kalau gitu lupakan orang Arab. Ayo kita bahas yang bukan Arab. Tersebutlah nama Al-Bukhari, Ibnu Mubarak, Muslim, Ahmad bin Hanbal, dan banyak lagi nama-nama yang lain. Itu mah dulu kisah yang udah lama, udah nggak ada lagi sekarang. Kalau gitu lupakan kisah masa lalu. Sekarang lihat yang masih ada di muka bumi. Tersebutlah nama seorang anak kecil di Mesir, Syarif Sayyid, yang usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran, sudah menghafal 11.000 hadis, dan dia menghafal 11.000 hadis hanya dalam waktu 10 hari saja. Sehari hafalnya 1.100 hadis. Apa yang membedakan mereka dengan kita? Yang membedakan Syarif Sayyid dengan saya dan kita semuanya, himmah, bukan kesempatan. Dan pasti sebagian kita tahu cerita seorang anak yang nggak punya penglihatan, orang yang tunanetra, buta, tetapi dia bisa menghafal Al-Quran di usia masih di bawah 10 tahun. Atau Ustaz Yusuf Mansur pernah mendatangkan seorang bintang tamu yang cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi udah belasan tahun nggak pernah tinggal sholat jamaah di masjid shaf pertama. Apa yang
membedakan dia dengan kita? Himmah, bukan fasilitas yang dia miliki. Kenyataannya kita jauh lebih terfasilitasi daripada dia. Dengan tangan kita, kaki kita, jarak masjid kita yang cuma di depan rumah kita. Apa yang membedakan mereka dengan kita? Himmah. Maka kita wajib belajar tentang ini. Sehingga dengan semangat anak muda, kalau tidak diarahkan kepada himmah yang aliyah, yang benar, yang sejati, maka kekuatan yang kita miliki di masa muda ini hanya akan berlalu dengan sia-sia. Mumpung masih muda, masih di bawah umur 40 tahun. Saya nggak mau tanya siapa yang udah di atas 40 tahun. Susah kan angkat tangannya? Yang di bawah 40 tahun. Saya dulu angkat tangan. Sedikit sekali nih di bawah 40 tahun. Masya Allah, hampir semuanya di bawah 40 tahun. Pak Auri di bawah 40 tahun, semangatnya. Himmahnya di bawah 40 tahun. Jadi artinya adalah kita ini syabab, dan salah satu ciri khas syabab pemuda dalam Islam itu adalah himmah. Apa yang membedakan seorang anak di zaman sahabat menangis karena nggak bisa ikut berjihad, lalu dia menghadap Nabi di gerbang kota Madinah? Ketika pasukan Nabi lewat di gerbang itu, dia dengan beberapa orang anak kecil sudah berdiri gagah, bawa pedang, bahkan pedang itu lebih gede dari dia. Dia bawa pedang di atas pundaknya, dia berdiri, "Ya Rasulullah, jangan halangi kami dari surga Allah," kata mereka. "Apa maksud kalian?" "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk berangkat, izinkan kami menyertaimu, membela engkau dengan nyawa dan darah kami. Kalian belum cukup umur, pulanglah kalian." "Ya Rasulullah, walaupun badan saya kecil," ini mah bahasanya agak didramatisir, tapi sebetulnya mirip-mirip kayak gitu. "Ya Rasulullah, walaupun badan saya kecil, saya bisa mengalahkan yang tua-tua atau yang lebih besar dari saya." Akhirnya karena udah terlalu maksa, Rasulullah menyuruh mereka duel dengan beberapa orang sahabat. Kalau bisa ngalahin, mereka boleh ikut. Hanya sebagian kecil mereka yang bisa mengalahkan sahabat yang lebih dewasa, dan mereka bisa ikut. Sebagian besarnya nggak bisa, akhirnya mereka disuruh pulang. Pulanglah mereka dengan menangis. Menangisnya kayak gimana? Kayak menangis anak kita sekarang yang nggak dibeliin es krim, coba gimana? Atau nggak boleh main game, gamenya diambil, disita, PlayStation-nya tuh ditutup oleh orang tuanya. Sekarang waktunya belajar, nangis. Kayak gitulah nangisnya syabab atau bahkan hilman di masa para sahabat karena tidak boleh ikut membela agama. Apa yang membedakan dia dengan kita? Himmah. Sehingga kita sekarang bahas tentang materi himmah. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang himmah, kita coba tilawah dulu mengawali halaqah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Silakan buka surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 145. Surat Ali Imran ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjala.
وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين. Sahabat-sahabat sekalian, himmah, apa itu himmah? Saya nggak tahu terjemahan yang tepat dengan bahasa Indonesia terhadap makna himmah. Cuma mungkin himmah ini mirip-mirip dengan istilah obsesi. Kalau cita-cita bahasa Arabnya amal, bukan himmah. Kalau tekad bahasa Arabnya azam, bukan himmah. Tapi kalau himmah ini lebih mirip dengan istilah obsesi. Walaupun saya nggak tahu apakah itu sudah persis atau tidak. Kalau namudaj, kalau analoginya, himmah itu seperti orang yang terobsesif terhadap sesuatu, sehingga dia punya azam, punya tekad, punya kekuatan, dan dia bahagia, dia excited untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu, obsesi. Kalau di sini misalnya ada teman-teman yang sebagian mungkin senang musik katakanlah. Bagi dia itu musik itu adalah obsesi. Sehingga kalau dia misalnya pusing, yang bisa menghilangkan pusingnya, galaunya itu adalah dia dengan musik, atau dia main gitar, atau dia mengarang lagu-lagu baru misalnya. Bagi yang obsesinya adalah musik. Kalau yang obsesinya adalah kuliner, maka dia akan tahu banyak tentang tempat-tempat makanan yang enak dengan berbagai macam jenis rasa yang paling terkenal dan seterusnya, dan itu selalu membuat dia excited dan tidak ada halangan bagi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Malam-malam pun dia bisa keluar rumah untuk mencari katakanlah sekedar nasi goreng karena dia senang banget dengan nasi goreng. Bahkan dia rela membayar mahal. Ada orang yang bayar dengan satu piring makanan hanya satu porsi bisa sampai ratusan juta. Bahkan ada satu burger yang harganya hampir 1 miliar. Burger harganya hampir 1 miliar. Kalau kita mau pilih burger atau pilih uangnya, berarti obsesi kita adalah uang, bukan kuliner. Kalau yang obsesinya kuliner, dia makan malah milih kulinernya dengan burger 1 miliar. Kemudian uang 1 miliar dia milih yang mana? Dia milih burger. Dia ingin ngerasain gimana harga rasanya burger yang 1 miliar. Atau daging sapi wagyu yang harganya satu porsi itu 700.000. Dia nggak merasa saya ngeluarin uang 700.000 hanya dengan satu potong daging kecil. Begitu juga bagi yang obsesinya batu akik. Keliling dia untuk mencari batu akik yang kayak gini. Dia belajar tentang batu akik, dia nambah wawasan tentang batu akik, dia baca buku-buku tebal referensi seputar batu akik, ketemu dengan teman-teman, ngobrolin batu akik, pakai batu akik sampai 10, kalau perlu 20, masing-masing dari itu 2. Kenapa? Ini namanya himmah, keinginan yang membuat dia terobsesi, yang membuat dia merasa bahagia. Disitulah passion dia, disitulah excitednya, disitulah happiness bagi dia, disitulah segala sesuatu yang menjadikan dia itu bergairah dalam hidup itu adalah obsesinya. Atau di sini mungkin ada anak skateboard misalnya. Bagi dia, bagi seorang PV Permana, dulu skateboard itu dan mungkin sampai sekarang adalah himmahnya, obsesinya. Sehingga kalau dia punya masalah yang membuat dia tidak nyaman, maka dia akan cari tempat skatepark, dia main skateboard. Kalau perlu mungkin manuvernya lebih dahsyat daripada ketika dia tidak punya masalah. Pelampiasannya kepada skateboard. Atau mungkin ada yang senang surfing, himmahnya adalah ombak. Obsesinya adalah ombak. Kalau dia udah baca forecast website surfer itu dan dia lihat ombak lagi bagus nih, cuacanya cerah, ombaknya bagus, anginnya kecil, udah gitu tinggi ombaknya tuh pas banget, wah ini nih pas banget nih. Akhirnya tengah malam pun dia berangkat ke Batu Karas. Siapa tuh? Tengah malam atau lagi sakit, bahkan semua sakitnya gara-gara ombak. Justru sakit gara-gara ombak tuh gak pernah muncul. Nah, ini benar-benar himmah, obsesi nih. Banyak hal. Ada yang obsesinya adalah fashion, terutama bagi kalangan cewek-cewek nih. Obsesinya adalah tampil cantik, menarik. Kalau perlu nanti jepret masuk. Jadi kalau nggak bisa masuk ke media yang memang media kayak koran dan seterusnya, dia masukin sendiri ke media sosial dia sendiri.
Masuk ke Facebook, kalau kita buka Facebooknya tuh penuh banget tuh. Foto setiap hari tuh ada foto baru, update. Kalau perlu kan setiap hari, sehari 5 kali kayak orang sholat, foto baru. Statusnya, kemudian DP-nya, foto ada yang gaya Korea-Koreaan, ada yang gaya genit-genitan, ada yang gaya pokoknya setiap satu warna jilbab satu kali jepret atau bahkan berkali-kali jepret. Kenapa? Obsesinya mungkin adalah eksis dalam bentuk menjadi selebriti di sosial media atau apapun. Ini namanya obsesi. Begitu juga dalam agama. Himmah itu adalah obsesi. Ketika seseorang punya himmah yang aliyah, yang tinggi, maka tidak ada penghalang bagi dia untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini kekuatan yang paling besar yang dimiliki, terutama oleh syabab. Sedikit sekali himmah yang tinggi ini ada pada diri orang tua, sedikit sekali, tapi ada. Rata-rata kisahnya tentang syabab. Di antara kisah himmah yang tinggi ini adalah, pertama pastinya adalah himmahnya Rasulullah SAW. Coba, kira-kira apa himmah tertingginya Rasul yang pernah kita tahu dari membaca sejarah beliau? Obsesi paling tingginya Rasulullah itu salah satunya, walaupun banyak. Apa kira-kira? Apa yang kita tahu? Obsesi Rasulullah itu apa sih dalam tugas dakwahnya? Memurnikan tauhid. Ada lagi? Obsesi Rasul, kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, yang paling luar biasa membuat beliau merasa sedih kalau nggak mendapatkannya, sangat bersemangat, nggak ada halangan. Obsesi beliau adalah hidayatun nas. Obsesi beliau bagaimana orang itu dapat hidayah. Itulah obsesi Rasul. Gimana caranya orang itu dapat hidayah, itu obsesi besarnya Rasul. Sehingga untuk bisa mendapatkan apa yang beliau inginkan ini, obsesi ini, tidak ada yang bisa menghalangi beliau. Tidak ada yang lebih menarik bagi beliau daripada obsesi ini. Datanglah Walid al-Mughirah kepada Rasulullah, bilang, ya Muhammad, berhentilah berdakwah. Berhentilah menyebarkan agama ini, berhentilah menyebarkan ajaran ini. Kalau kamu mau berhenti, maka kamu minta apa? Kalau kamu minta harta, kami kumpulkan semua harta kami untukmu, dan engkau menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah. Atau kamu minta apa? Jabatan? Maka kami semuanya sepakat untuk menjadikan engkau raja di Makkah. Jadi Nabi itu ditawarkan menjadi raja di Makkah, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah beliau harus berhenti dengan obsesinya, yaitu dakwah untuk membawa hidayah kepada manusia. Kalau bukan karena itu, maka beliau akan terima semuanya dan akan dipakai untuk kepentingan dakwah. Jangan pakai hadis ini, cerita ini untuk menolak kekuasaan. Ini salah persepsinya nih. Rasulullah menolak kekuasaan, dikasih kerajaan, tapi beliau tolak. Salah, karena syaratnya berhenti berdakwah. Tapi kalau kekuasaan justru bisa membuat dakwah itu jauh lebih efektif, maka kenapa tidak? Bukan karena Nabi Yusuf meminta kekuasaan. Ini persepsi yang syuhur. Jadi nggak boleh kekuasaan itu haram, politik itu haram, menjadi seorang penguasa itu nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Rasul menolak kerajaan atau kekuasaan ketika ditawarkan oleh Walid al-Mughirah. Tahu kan kita kenapa beliau menolak? Karena syaratnya harus berhenti berdakwah. Kalau itu syaratnya, jangankan kekuasaan, semua dunia, matahari dan bulan pun diambil dari beliau, tidak mengapa, yang penting tidak berhenti berdakwah. Yang ketiga kata Walid, atau engkau menginginkan perempuan yang cantik, istri yang cantik, kami akan cari perempuan yang paling cantik di antara orang-orang Quraisy. Kalau kau pilih salah satu di antara mereka yang kau inginkan, atau semuanya yang kau inginkan untuk menjadi istrimu, apa kata Nabi? Demi Allah, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sehingga aku harus berhenti untuk menyebarkan agama ini, walaupun sejengkal saja, maka aku tidak akan berhenti. Ini namanya himmah, hidayatun nas. Datang lagi, Walid tidak berhasil. Datang yang lainnya bilang, ya Muhammad, karena gini aja deh, kita ambil jalan tengah. Nabi udah menolak kekuasaan, nolak harta, nolak wanita. Terus apalagi sekarang ibunya yang kedua bilangnya gini, ya Muhammad, oke lah, kamu silahkan menyebarkan agama kamu, tetapi jangan juga kamu menghina Tuhan kami, menghapus agama kami, sehingga kita ambil jalan tengah aja. Apa jalan tengahnya? Sehari kita beribadah menyembah Tuhanmu, Allah, sehari lagi kita beribadah menyembah Tuhan kami. Sehingga kan adil. Turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun,
sihir, dia pulang dalam keadaan masih berkaca-kaca matanya. Terus orang-orang bertanya, apa yang terjadi padamu? Sungguh dia membacakan ayat yang membuat saya gak tahan, dan dia itu benar. Tapi kenapa gak beriman? Karena mereka gengsi, mereka sombong, dan Nabi tidak sama sekali mau meninggalkan tugas dakwah. Itu asbab nuzul dari kuliah yang kafirun. Jangan pakai lakum dinukum waliyadin dalam urusan muamalah. Salah. Lakum dinukum waliyadin dalam urusan pakaian. Kalian dengan cara pakaian kalian, kami dengan cara pakaian kami. Pakaian kalian adalah jubah, pakaian kalian adalah jeans. Saya sekarang pakai jeans. Ternyata itu bukan ayat tentang muamalah, ayat ibadah. Gak boleh kita sehari menyembah berhala, sehari menyembah Allah dalam urusan ibadah. Sakot. Dalam urusan akidah sudah jelas. Akidah itu hadis, ibadah itu dengan ittiba Rasul. Tapi muamalah itu sangat luas. Muamalah itu seni akhlak. Makanya Nabi kalau Rasul berhenti dengan syarat masalah ibadahnya harus melunak sedikit, tapi tidak mau melunak dalam urusan ibadah, tidak mau melunak dalam urusan akidah, tapi begitu lunaknya dalam urusan muamalah. Ini baru namanya ideal. Kalau kita keras di semua hal, tapi untuk orang lain, untuk diri kita, saya mah apa tuh penting. Jadi banyak alasan untuk dirinya. Kalau untuk orang lain harusnya. Kita coba seimbangkan. Muamalah lunak sekali, toleran sekali. Akidah dan ibadah kita coba untuk benar-benar menjaganya sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ini obsesi Rasul membawa hidayah kepada manusia. Nanti lihat lagi ketika Rasulullah menyebarkan agama ini ke Taif. Dan kita tahu kejadian yang di Taif. Beliau dilempari, beliau dikejar-kejar, beliau diusir, malah mau dikeroyok rame-rame. Dan yang paling membuat beliau sedih luar biasa itu karena beliau diperlakukan seperti orang yang sangat gila. Yang melempari beliau itu anak kecil dan perempuan dan para budak. Kalau yang melemparinya itu prajurit itu mulia, ada kemuliaan ini. Tapi kalau yang melemparinya budak, perempuan dan para anak kecil, ini penghinaan yang berat sekali. Sehingga Nabi itu kayak maling dikejar rame-rame itu. Bayangin seorang yang paling mulia seperti Rasulullah, anak keturunan yang sangat murni keturunannya, orang yang secara fisiknya juga sangat sempurna, orang yang kayak gini dari Quraisy juga kalangan yang paling terhormat, tiba-tiba dikejar-kejar oleh perempuan, dimaki-maki oleh perempuan, dikejar sama anak kayak orang kejar orang gila. Terus para budak juga semuanya membawa pentungan pengen memukul Rasul, sehingga Rasul keluar masuk kebun-kebun kurma, lari menghindari mereka karena dakwah. Lalu ketika Rasulullah sudah selamat dari kejaran mereka di daerah Nakhla, Nabi curhat kepada Allah. Nabi bilang, ya Allah, engkau lihat bagaimana hari ini aku diperlakukan. Masih keluar darah di pelitis beliau hasil lempar batu anak-anak Taif. Tapi apapun yang terjadi padaku tidak mengapa ya Allah, asalkan engkau ridho kepadaku. Ini himmah. Tidak ada yang bisa menghalanginya, yang menurunkan semangatnya. Karena himmah. Tiba-tiba malaikat burung marah, malaikat burung aja marah dan meminta izin untuk mengangkat burung itu lalu melimpahkan kepada penduduk Taif. Lihat himmah. Apa kata Rasul? Jangan. Aku berharap anak cucu mereka yang akan mendapatkan hidayah dan menerima Islam ini. Ini namanya himmah. Jadi tidak marah beliau kepada penduduk Taif karena obsesi beliau itu bukanlah menaklukkan manusia. Jadi keliru istilah menaklukkan dalam Islam. Islam tidak menaklukkan siapa-siapa. Bukan Muhammad sang penakluk, tetapi Islam membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu dan syaitan. Jadi walaupun beliau disakiti karena himmahnya, obsesinya adalah memberi hidayah, maka tidak masalah bagi beliau. Kalau ini bisa jadi himmah anak muda, maka kita akan berakhlak mulia, akan sabar, akan berkarya, akan lebih cerdas, akan luar biasa. Hasil-hasil kerja kita bersemangat luar biasa karena kita punya himmah yang tinggi. Dan apa yang tadi saya sebutkan itu contoh-contoh himmah yang tinggi, bukan himmah yang rendah. InsyaAllah nanti kita akan bahas lagi kisah-kisah inspiring yang lain, InsyaAllah setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita membaca sirah Nabi, kemudian sirah hayatus sahabah, kehidupan para sahabat, lalu kita membaca kisah-kisah orang-orang soleh dan raja-raja yang hebat dalam sejarah Islam, satu hal yang membuat mereka sama antara satu kisah dengan kisah yang lain, bahwa di setiap kisah mereka kita akan menemukan pelajaran tentang himmah. Kisah mereka selalu diwarnai dengan
himmah yang luar biasa. Itulah yang membuat kisah ini menarik. Kalau kita nonton film Umar yang dibuat di Qatar itu dengan 27 episode, 27 episode itu nggak cukup menceritakan Umar doang tuh belum cukup. Sehingga kesannya di film itu sahabat-sahabat lain itu nggak terlalu muncul. Karena emang kalau mau dimunculkan satu persatu itu butuh ribuan episode. Semuanya menakjubkan. Semuanya kalau kata Nabi itu adalah bintang gemintang, bintang semuanya tuh. Orang-orang yang hebat, kualitas mereka hampir seperti kualitas, bahkan sebagian udah seperti kualitas para nabi. Hanya bedanya tidak diturunkan wahyu kepadanya. Kualitasnya kualitas para nabi. Seperti Abu Bakar, bahwa Abu Bakar itu seperti Ibrahim. Kemudian Umar seperti Nuh. Kemudian Utsman seperti Rasulullah. Kemudian Ali seperti Harun, seperti Yahya, banyak lagi malah kalau Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf seperti Sulaiman, dan banyak lagi yang lain. Intinya kualitas mereka itu kualitas nabi, tapi berkumpul di satu zaman. Coba gimana tuh? Nabi kan beda-beda zaman, bedanya bahkan ratusan sampai ribuan tahun satu nabi dengan nabi yang lain. Kalaupun berkumpul, paling banyak 3 nabi di surat Yasin. Paling banyak berkumpul sekaligus 3 nabi. Ini ratusan nabi di satu zaman, coba gimana? Maka nggak ada film yang cukup untuk menjelaskan betapa menakjubkan hidup mereka, kecuali memang kita harus baca sejarah mereka yang berjilid-jilid buku yang tebal, dan di situ nanti kita akan temukan satu hal yang menarik antara mereka dengan yang lain, bahwa mereka semuanya punya himmah. Itulah yang membedakan mereka dengan kita. Termasuk kisah Rasulullah, salah satu yang luar biasa dari Rasulullah ini, himmah tinggi beliau, obsesi terbesar beliau adalah ingin hidayatun nas, semua orang itu dapat hidayah. Sehingga kalau Nabi melihat ada orang meninggal dan belum masuk Islam, Nabi menangis. Ini obsesi yang luar biasa mulia. Beliau ingin semua orang masuk surga, semua orang dapat hidayah, semua orang dapat ampunan dari Allah, sejahat apapun orang itu. Sehingga ketika beliau sedang duduk bersama sahabat, lewatlah iring-iringan jenazah. Lalu Nabi bertanya, jenazah siapa itu? Kok aku tidak diberitahu? Kata sahabat itu, jenazah orang Yahudi. Sehingga tidak diberitahu kepada Rasulullah untuk mensolati dan seterusnya. Lalu Nabi menitikkan air mata. Sahabat bertanya, "Ma yabkika ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" "Ya Allah, maafkan saya, belum sempat mengajarkan dia Islam sehingga dia mati sebelum dapat hidayah." Ini obsesi, ini himmahnya Rasulullah SAW. Sampai membuat beliau nggak bisa tidur karenanya, membuat beliau sedih karenanya, membuat beliau tahajud dan terus mendoakan umatnya karena obsesi ini. Himmah yang aliyah, yang sangat tinggi. Salah satu ayat yang membahas tentang ini di antara sekian banyak ayat, coba kita buka surat Al-Kahfi. Di situ dijelaskan banget bagaimana Nabi sangat terobsesi dengan dakwah ini. Surat 18 ayat ke-6. Surat 18 ayat 6. Surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafan. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafan. Maka hampir saja kamu mencelakai dirimu sendiri karena bersedih hati setelah mereka berpaling karena mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Coba, kalau dakwah beliau tidak diterima, beliau bukan marah kepada mereka, beliau malah bakhi'un nafsak, menyalahkan diri sendiri sampai hampir seperti orang yang mencelakai diri sendiri. Coba gimana tuh? Jadi ketika dakwahnya itu tidak diterima oleh orang banyak, yang disalahin bukan mereka, yang diri beliau. Apa yang gimana nih? Kok saya masih belum bisa menjelaskan dengan baik? Ya Allah, maafkan saya. Ini saya nih yang masih kurang baik. Saya nih yang belum benar dalam mengucapkan. Saya nih mungkin kurang lemah lembut dan seterusnya. Sampai beliau saking seringnya menyalahkan diri sendiri, fala'allaka bakhi'un nafsak, hampir aja mencelakai dirinya sendiri. Ini luar biasa himmahnya. Kita baru dakwah sehari 2 hari, orang menolak, kita bilang itu orang udah tertutup hatinya, itu orang jahil dan seterusnya. Harusnya
jamaah kita juga demikian. Ketika jamaah dakwah kita ini mulai bergerak dalam dakwah, lalu orang tidak menerimanya, jangan buru-buru untuk menyalahkan mereka. Biar Allah saja yang akan menghakimi antara kita dengan mereka di hari akhirat. Sekarang bukan hari penghakiman, sekarang hari untuk ikhtiar dalam dakwah dan hidayah. Hari penghakiman nanti di akhirat di padang mahsyar. Maka sekarang kita coba introspeksi diri, apa yang kurang dari strategi dakwah kita, apa yang masih belum benar dalam manhaj dakwah kita. Mungkin kita masih kurang sabar atau apa, ini yang harus kita terus gali sehingga kita nanti perbaiki diri, balik lagi ke mereka. Sampai nggak bisa tidur, ini programnya gimana lagi nih biar dakwah ini diterima orang. Bukan pengen akses supaya kita hebat, supaya hidayah ini sampai kepada setiap hati manusia, sampai buat kita nggak bisa tidur. Itu namanya obsesi yang aliyah. Obsesi yang tinggi dan dimuliakan Allah namanya himmah. Nabi sampai kayak gitu. Beliau nangis ketika ditanya, kenapa kau nangis ya Rasul? Karena fulan belum menerima dakwah saya. Beliau bersedih dan beliau tidak ingin mendoakan kecelakaan bagi mereka. Itu sifat para nabi. Jangan buru-buru baca akhir dari surat Nuh. Surat Nuh, baca dulu awal dan tengahnya. Kadang-kadang kita baca surat Nuh, fokusnya di akhir. Apa di akhir doa Nabi, ya Allah hancurkanlah orang kafir sehancur-hancurnya. Jangan biarkan mereka tinggal di muka bumi karena mereka hanya akan berbuat kerusakan. Itu kan akhir dari surat Nuh. Dan tahukah kita jarak dari ayat pertama sampai ayat terakhir surat Nuh? 950 tahun. Udah berapa ratus tahun kita berdakwah untuk sampai ke akhir surat Nuh? Ini membaca surat yang pendek, lalu kita reduksi semua durasi waktunya menjadi hanya dalam hitungan jam. Padahal jarak ayat pertama dengan ayat terakhir itu 950 tahun. Nah, lihatlah ayat pertama dan pertengahan bagaimana sikap Nuh. Ya qaumi, wahai kaumku. Dulu saya pernah bahas, kenapa pakai bahasa kaumku? Karena beliau ingin dekat dengan kaumnya, tidak menyebut wahai manusia, wahai hamba Allah, tapi ya qaumi, wahai kaumku. Jadi beliau blending dengan mereka, beliau terlibat dengan mereka, beliau masuk ke kalangan mereka, turun-turun ke jalan-jalan mereka. Ya qaumi, saudaraku, saudaraku dan seterusnya kaumku. Dan itu bahasa yang sangat lembut. Beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kalian, memberi kalian rezeki, air dari langit, anak yang banyak. Dan ini bahasa awal-awal dakwah. Baru setelah ditentang 950 tahun, lalu beliau diperangi, dihina, bahkan disakiti, umatnya banyak yang dibunuh. Baru terakhir ketika Allah sudah menutup pintu hidayah, Nabi masih bilang apa Nabi Nuh? Ya Allah, jangan tutup dulu pintu hidayah. Lalu apa kata Allah? Ya Nuh, jangan engkau mendebat kami, kata Allah. 950 tahun Allah tutup pintu hidayah, Allah suruh Nuh buat kapal untuk berlayar karena akan terjadi banjir besar, masih tawar. Ya Allah, jangan dulu, masih ada beberapa orang yang saya ingin ketemu dengan dia, mungkin dia mau menerima hidayah, tinggal satu step terakhir. Tapi Allah sudah tutup, kata Allah, janganlah kamu mendebat kami ya Nuh, kami lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Baru dengan rasa sedih, Nabi Nuh akhirnya berhenti berdakwah dan fokus membuat kapal. Itu 950 tahun, bukan hari pertama ditentang buat kapal. Enggak. Baru hari pertama udah hijrah aja begini. Enggak, 950 tahun. Itu jarak dari ayat pertama ke ayat terakhir dari surat Nuh. Baru nanti doanya, ya Allah, hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya. Bahkan walaupun berdoa kayak gitu, muncul juga rasa tidak tega beliau. Dalam keadaan berdoa kayak gitu udah marah, dan marah yang sudah dibolehkan dalam agama. Tapi ketika melihat kaumnya dalam keadaan tenggelam, beliau panggil lagi mereka, termasuk anaknya, wahai anakku, naik. Coba, ini namanya obsesi menyebarkan hidayah para anbiya. Itulah yang membuat mereka lebih mulia di antara manusia ketimbang kita. Yaitu para nabi punya himmah hidayatun nas, yang membuat mereka lebih mulia di mata Allah daripada manusia yang lain. Begitu juga dengan Zulkarnain. Kemana Zulkarnain pergi? Bukan ekspansi kekuasaan, bukan ingin menguasai negeri-negeri itu sehingga dia disebut raja yang paling agung di muka bumi. Zulkarnain the Great misalnya. Allah alam soal Alexander the Great saya nggak kenal, tapi Zulkarnain the Great bukan itu tujuannya untuk menjadi apa manusia yang paling mulia atau paling agung di muka bumi. Bukan. Tujuannya adalah menyebarkan hidayah ini kepada manusia lewat kekuasaan. Dia pergi ke suatu negeri, kemudian dia berdakwah kepada negeri itu dengan bahasa mereka. Karena Zulkarnain Allah berikan bakat. Sababa itu bakat. Dia punya min kulli syai'in sababa, segalanya dia punya bakat. Jadi multi talent itu Zulkarnain. Gak ada yang orang bisa dan dia gak bisa, itu gak ada. Semua yang orang bisa dia bisa. Hanya butuh waktu sebentar aja. Bahasa, dia ketemu dengan suatu kaum, cuma dengan sebentar bahasa mereka langsung bisa ngomong lancar. Nah, berapa lama kita belajar bahasa Arab? Gak Zulkarnain banget ya? Zulkarnain mah dengan sekali orang ngomong bahasa Arab langsung bisa.
bisa. Bahasa Cina yang paling sulit juga langsung bisa. Sampai bahasa yang orang lain gak ada yang tahu di muka bumi kecuali suku itu, Zulkarnain bisa dalam hitungan menit. Mukjizat yang Allah berikan kepada Zulkarnain, karamah. Tetapi semua itu dipakai bukan untuk saya lah Zulkarnain, bukan. Namanya besar bukan oleh orasinya, bukan oleh tulisannya bahwa nama saya Zulkarnain, saya biodata, CV, bukan. Besarnya nama dia karena himmah yang aliyah, sehingga kemudian disebut dalam Al-Quran dan Nabi menyebutnya dalam hadis. Himmahnya mengajarkan manusia tentang agama Allah lewat kekuasaan yang dia miliki. Sehingga siapa yang beriman, maka dia membantu mereka. Yang tidak beriman, maka dia ajarkan. Kalau mereka menentang, maka dia perangi karena dia penguasa yang besar. Kalau mereka berbuat zalim, maka dia bertarung dengan mereka secara fair di medan peperangan, bukan menzalimi dan menindas mereka. Zulkarnain, apa yang mereka butuhkan? Sakit, Zulkarnain jadi dokter. Mereka butuh bangunan yang bagus, Zulkarnain jadi arsitek dan seorang ahli bangunan. Semuanya diberikan oleh Allah supaya dia bisa hidayatun nas, membawa hidayah kepada manusia. Inilah Rasul, inilah orang-orang saleh sepanjang sejarah, dan selalu ada cerita himmah ini. Coba buka lagi surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 33. Surat ke-6 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Fa innahum la yukadzibunak. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Apa kata Allah di sini? Sungguh kami tahu Muhammad betapa engkau sedih, betapa hatimu itu sedih karena ucapan-ucapan mereka yang mendustakan agama ini. Tetapi mereka tidak mendustakan engkau, mereka hanya zalim dan mengingkari ayat-ayat Allah. Coba. Sedihnya Nabi bukan karena mereka bilang Nabi itu gila, terus gara-gara ucapan gila Nabi jadi sedih, bukan. Nabi jauh dari sifat seperti ini. Ini orang yang mengutamakan diri sendiri. Dia merasa sedih dan merasa bahagia kalau dihina atau dipuji. Nabi bukan itu yang beliau sedihkan. Yang beliau sedihkan karena mereka menentang, hati mereka semakin keras, itu yang beliau sedihkan. Karena mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, hati mereka makin membantu dan susah dapat hidayah. Itu beliau sedih sekali. Apalagi ketika orang-orang Quraisy di awal-awal mengatakan, ya Muhammad, kalau memang ancaman yang engkau katakan itu benar ada, maka berdoa kepada Allah untuk menurunkan kepada kami berbagai macam ancaman dari langit seperti kaum Ad dan Samud. Seandainya Nabi tidak punya obsesi hidayah kepada manusia, pasti beliau mengangkat tangannya dan langsung jatuhlah azab itu kepada kaum Quraisy. Tetapi ketika mereka menantang itu, Nabi lebih rela untuk pergi meninggalkan mereka seolah-olah kalah dalam sebuah tantangan dan debat. Pergi seperti orang yang kalah. Tapi Nabi berhati besar, dadanya jadi lapang karena beliau berharap tidak masalah. Mereka mungkin belum tahu, fa'innahum la ya'lamun, beliau kembali nanti di hari yang lain. Sehingga ketika mereka melihat Nabi pergi berlalu saat ditantang, ya Muhammad, tunjukkan azab Allah kepada kami, mana neraka kepada kami, dan seterusnya. Nabi jalan-jalan kepala terus Nabi pergi. Mereka mengatakan, tuh lihat Muhammad itu berdusta, dia bohong, dia tidak bisa menunjukkan segala macam. Apa kata Umar? Wahai orang Quraisy, seandainya Nabi menuruti apa yang kalian inginkan, hancurlah kalian saat ini juga. Tetapi dia itu orang yang paling rahmat, sangat sayang kepada kalian, melebihi kasih sayang kalian kepada diri kalian sendiri. Sehingga dia nggak mau mengangkat tangannya mendoakan keburukan atas kalian. Kalau didoakan habis kalian. Pernah ada yang didoakan oleh Nabi? Pernah. Siapa dia? Anaknya Abu Lahab. Itu habis orang. Didoain apa? Nabi. Dan doanya tuh. Tapi kita jangan melihat adegan yang sedikit saja, harus baca yang panjang. Dimana anak Abu Lahab ini menzalimi dua putri Nabi yang telah nanti menikah dengan Utsman bin Affan yang lebih baik. Putri Nabi itu diusir dari rumahnya anaknya Abu Lahab dalam keadaan tercela, kemudian disuruh pergi kamu pulang ke
kamu Muhammad, karena Muhammad itu sudah menyebarkan Islam. Saya nggak rela lagi jadi suami kamu. Kamu hina, talak 3 dan seterusnya. Dalam keadaan sangat dihina setelah disiksa anak Nabi oleh anaknya Abu Lahab. Dalam keadaan seperti itu Nabi sedih sekali. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, utuslah serigala untuk dia. Bayangin, serigala yang disuruh utus kepada anaknya Abu Lahab laki-laki ini. Lalu doa ini ternyata didengar oleh anak Abu Lahab, dan sejak saat itu dia jadi khawatir. Setiap malam dia merasa khawatir ketika ada suara serigala. Gimana suaranya? Kalau ada suara serigala, jangan-jangan ini serigala yang mau diutus kepada saya. Sampai suatu saat dia bersama Abu Lahab pergi untuk musafir berdagang ke Syam. Dan Abu Lahab tahu doa Nabi, sehingga Abu Lahab sangat khawatir terhadap keselamatan putranya. Dia pakai 10 pengawal untuk menjaga putranya dari serigala. Coba bayangin, 10 pengawal yang tangguh, muda, yang gagah untuk menjaga putranya agar tidak dimakan serigala sepanjang perjalanan. 10 pengawal, bodyguard dari serigala. Suatu malam, ketika mereka lelah dalam perjalanan, mereka istirahat di sebuah oasis, maka anaknya Abu Lahab tidur, dan Abu Lahab memerintahkan 10 orang ini semuanya berjaga, ada yang boleh tidur, dan mereka mengelilingi putranya di tengah istirahat tidur, demi supaya terselamatkan dari serigala. Akhirnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, semua pengawal itu tidur. Yang tadinya gagah-gagah ternyata nggak manfaat kegagahan itu, tidur semuanya. Kalau Allah ngasih ngantuk aja, dia kan gagah. Orang gagah juga bisa kan ngantuk, orang gagah juga bisa tidur, orang gagah juga bisa takut dan seterusnya. Itu makhluk Allah Maha Kuat, Azizun Hakimun. Kemudian Allah buat mereka semua tertidur. Tiba-tiba serigala datang, mengendus, dan tidak memakan satupun di antara orang yang ada di dalam kafilah itu, kecuali anak Abu Lahab. Tidak ada yang tersisa kecuali pakaiannya. Habis. Kalau Nabi berdoa, habislah orang Quraisy. Tetapi kenapa Nabi tidak mengatakan dan mendoakan semua mereka? Kenapa anak Abu Lahab didoakan setelah berkali-kali menyakiti keluarga Nabi? Dan ini perempuan, Nabi tidak main-main kalau perempuan sudah disakiti. Seperti orang Bani Quraidah yang menyakiti seorang perempuan muslimah, lalu mereka diusir dari Madinah oleh Rasulullah, dan 300 laki-laki mereka dibunuh kan? Kenapa? Karena udah menyangkut dengan kehormatan perempuan. Nabi sangat menghormati perempuan. Ada seorang muslimah belanja di pasar Yahudi. Namanya Yahudi kan suka iseng. Jadi acara-acara iseng itu berasal dari Yahudi, kemudian jadi acara TV kita. Misalnya orang berjalan, itu kebiasaan Yahudi kan, di negara-negara Eropa yang banyak Yahudi, acara kayak gitu tuh ratingnya tinggi. Gaya orang Yahudi, apalagi yang dikerjain perempuan. Saya ngebayangin aja kalau yang di TV itu misalnya kejadian pada istri saya, apa saya nggak marah tuh. Biasanya di jalan, di mall, di lift dan seterusnya. Ini kerjanya orang Yahudi di masa Rasul. Perempuan muslimah, muhajjabah, menutup auratnya dengan baik, pemalu, menjaga kehormatan, membeli di pasarnya Yahudi. Pasar Yahudi itu khusus. Datanglah beberapa pemuda Yahudi iseng kepada dia, diikat roknya di bawah dengan tali, kemudian tali itu diikat ke atas ke sebuah dahan, sehingga kalau muslimah ini jalan tersingkaplah auratnya di bawah. Ini hina sekali kelakuan mereka. Perempuan ini tidak tahu namanya orang di pasar rame-rame gitu, diikat, terus pas dia jalan kelihatan mereka tertawa, lihat dan seterusnya. Kan tugas kerjaan mereka kan suka kayak pembahasan sebelumnya kan, buat orang greget gitu ya. Akhirnya ada seorang laki-laki pemuda muslim di situ melihat, langsung dipotong tali itu supaya perempuan ini tidak malu. Kemudian dia marahi laki-laki Yahudi, sekelompok anak muda Yahudi. Mereka meroyok dia sehingga laki-laki ini meninggal dunia. Dibunuh, udah menghina perempuan Islam, kemudian membunuh laki-laki pemuda Islam. Akhirnya Nabi pun menyatakan kalau sudah begini terputuslah perjanjian antara kita dengan mereka. Selama ini Nabi jaga banget perjanjian, gak pernah nyakitin orang Yahudi satu hal pun yang paling kecil sekalipun gak mau. Tapi ketika udah kayak gini kenanya perempuan Islam, langsung Nabi datang ke benteng Yahudi, lalu Nabi menuntut pemuda-pemuda tadi untuk diserahkan kepada Nabi dan dihukum dengan hukuman yang berat. Ternyata orang Yahudi gak mau nyerahin. Tidak, siapa yang buat kayak gitu? Itu fitnah. Dan dia salah, mereka suka gitu membalikan fakta. Kemudian Nabi mengatakan kalau kalian tidak mau menyerahkan dia, maka kalian menanggung dosanya. Apakah kalian siap? Mereka mengatakan kami semuanya siap. Dikepunglah benteng itu beberapa lama. Setelah mereka kehabisan makanan, akhirnya mereka keluar sendiri. Tapi keluarnya dengan membakar rumah-rumah mereka supaya Nabi tidak mendapatkan manfaat dari rumah itu. Membakar kebun-kebun mereka, kerjaan mereka sendiri. Lalu perempuan mereka diusir sampai ke Khaybar, orang tuanya dikeluarkan dari Madinah, tinggallah laki-laki yang muda, dan mereka semuanya dipancung oleh kaum muslimin. Itulah kisah berdarah yang paling besar dalam sejarah Islam, yang orang orientalis, orang non-muslim melihatnya dari sudut pandang
yang sempit, tidak melihat alasan kenapa itu terjadi, jelas balik ceritanya, hanya melihat adegan itu seolah-olah semacam pembantaian. Itu bukan pembantaian, itu kewajiban atas mereka karena mereka telah menumpahkan darah yang suci dan bahkan menghina seorang perempuan yang terhormat. Intinya Nabi nggak buru-buru mengangkat tangannya mendoakan kecelakaan bagi mereka, kecuali setelah alasan-alasan yang cukup pantas sehingga Nabi mendoakan itu. Ini obsesi Rasulullah SAW. Kita lihat lagi nanti obsesi para sahabat, himmah yang sangat tinggi yang luar biasa. Di antaranya kalau kita baca itu ada dalam kisah, misalnya Khadijah, seorang istri yang solehah membantu Nabi dalam dakwah beliau. Khadijah itu terkenal orang yang paling kaya raya, tapi habis hartanya bangkrut kalau kita sebut, sampai bangkrut. Di mana bangkrutnya udah nggak punya apa-apa lagi, bahkan pakaiannya juga habis sehingga Khadijah meninggal hanya menyisakan warisan satu pakaian yang sudah bertambal 13 kepada Fatimah. Gaun yang udah 13 kali tambalan, itulah satu-satunya warisan Khadijah untuk Fatimah yang dipakai oleh Fatimah untuk pakaian pernikahan Fatimah. Nah, ini pernikahan anak Nabi yang solehah, cantik, mulia, gaunnya pakaian dengan 13 tambalan. Dan itu warisan siapa? Warisan ibunya. Apakah ibunya fakir? Ibunya satu perempuan yang paling kaya di kota Mekah. Dan kaya orang Mekah itu benar-benar kaya. Bukan kaya dengan, kalau kita kan kayanya kaya kredit, kalau mereka kayanya itu cash gitu. Jadi tidak ada utang gitu, benar-benar kaya. Kalau kita punya mobil, punya rumah, semuanya statusnya masih cicilan. Kalau mereka benar-benar kaya nih, Khadijah, tapi habis semuanya demi dakwah. Jadi wahai ibu, wahai nisa'ul muslimin, ketika suami-suami atau calon suaminya berdakwah di jalan Allah, masuk dalam gerakan-gerakan dakwah anak muda, mungkin berkurang sedikit hak kalian karena aktivitas mereka yang padat, maka relakanlah itu, belajarlah dari Khadijah. Itulah himmah yang aliyah. Mungkin jatah waktu kalian berkurang, suami jadi pulang telat, gara-gara ngapain? Dialati pada rapat. Kok rapat melulu? Karena ini lagi membangun dakwah dari nol, berat, sehingga hampir setiap malam rapat, pulangnya jam 12 malam terus, jam 11 malam terus. Bersabarlah, karena itu bagian dari perjuangan. Dan di situ nanti kelihatan siapa yang himmah aliyah, siapa yang orang yang himmahnya rendah. Begitu juga dengan kisah Rasulullah dalam suatu perjalanan, dalam suatu ketika beliau sedang menggembala ternak-ternak milik Khadijah. Ini masih kaya nih, gimana nggak jatuh miskin kayak gini cara Nabi berdakwah. Khadijah punya ribuan ekor ternak, memenuhi lembah. Lembah itu kan gede kan, itu penuh dengan ternak. Tiba-tiba Nabi lagi menggembalai ternak beliau, datanglah seorang laki-laki Badui berkata, ya Muhammad, banyak sekali ternak-ternak kau. Ini bahasa Sirahnya Medan, gitu. Banyak sekali ternak-ternak kau. Kata Rasulullah, kamu mau? Bagaimana caranya? Gampang caranya. Katakan saja, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam, aku berikan semua ternak-ternak ini kepadamu. Satu lembah. Coba. Kayaknya hidup di zaman Rasul. Dapat hidayahnya lewat Rasul. Dapat ternak satu lembah, bayangin satu ekor ternak berapa satu ekor domba? Katakan paling murah 2 juta. Satu lembah domba kira-kira berapa? 2 juta kali satu lembah. Miliaran. Sekali nasi itu. Kenapa beliau bisa merelakan ternak sebanyak itu dengan hanya 2 kalimat syahadatain? Karena himmah aliyah bagi beliau, syahadatain itu jauh lebih mahal daripada ternak satu lembah. Ini namanya himmah yang luar biasa. Sehingga laki-laki itu dengan senang hati ikhlas banget tuh mengucapkan syahadat. Astagfirullah, khusyuk banget tuh. Setelah itu juga ternak satu lembah, dia pulang ke kaumnya, dia bilang, wahai kaumku, masuk Islam kalian. Sesungguhnya Muhammad memberikan sesuatu yang tanpa rasa takut untuk kehabisan hartanya. Akhirnya kaumnya masuk Islam dan datang kepada Nabi berbondong-bondong, habis harta Nabi. Tidak ada orang yang datang ke rumah Nabi meminta sesuatu kecuali dengan memberikannya. Dan ini hanya fikih untuk Nabi saja. Kita nggak boleh seperti itu. Ada aturannya di dalam surat Al-Furqan. Kalau mau memberikan maksimal sepertiganya mikir. Jadi kalau saya protes ayatnya, kok gitu sih Ustaz? Ayatnya kayak gitu banget. Kenapa aja boleh banyak-banyak? Kita nggak usah sok ini lah, biasa aja lah. Kita sok ngasih sepertiga aja harus mikir. Kita disuruh pengennya semua seperti Abu Bakar. Kalau ceritanya itu Abu Bakar ngasih semua hartanya. Abu Bakar itu bukan fikih, itu inisiatif sendiri karena himmahnya tinggi. Dan apa yang dilakukan Abu Bakar nggak boleh jadi standar fikih. Itu hanya jadi penyemangat bagi yang mau seperti itu. Sedangkan fikih idealnya pertengahan, maksimal sepertiga. Jangan yang menunjukkan kalian fikir, tapi jangan juga menunjukkan
menyebabkan kalian boros sehingga kalian akan merugi dan menjadi lemah. Hikmahnya Rasulullah dan Khadijah. Ada lagi hikmah yang lain tentang akhirat, menjadi istri seorang nabi, menjadi istri seorang ulama, menjadi istri seorang ustaz. Ternyata itu luar biasa. Kenapa? Karena menginginkan akhirat yang bahagia. Salah satunya adalah cerita Sayyidah. Karena istri Nabi yang paling tua, bisa disebut nenek-nenek di antara istri Nabi. Kalau yang lain garis-garis ini nenek-nenek. Istri Nabi dari perempuan yang paling tua, dan kalau nggak salah Saudah ini adalah istri Nabi pertama sejak Khadijah wafat. Kenapa jadi istri Nabi? Karena Nabi punya anak, tidak ada yang ngurus, dan Saudah kasihan dan ingin mengurus anak-anak Nabi. Anak jadi banyak. Lalu suatu saat Nabi merasa nggak tega dengan Saudah, namanya nenek-nenek. Nabi ketika jatah malamnya Saudah tidak mampu memberikan haknya Saudah. Ada yang mampu? Kan susah kan? Malamnya Saudah terus disuruh untuk memberikan haknya Saudah, haknya lahir, nafkah lahirnya Saudah. Coba gimana? Sehingga Nabi nggak bisa membahagiakan Saudah, memberikan nafkah Saudah, tapi juga kalau misalnya kayak gini terus beliau zalim kepada Saudah, memberikan juga nggak bisa. Terus gimana? Akhirnya Nabi datang kepada Saudahnya, Saudah, maafkan saya tidak bisa memberikan hakmu. Tapi kalau kayak gini terus saya zalim, lebih baik kita bercerai saja. Nabi ingin menceraikan Saudah dengan cara yang baik, bukan karena beliau menghina Saudah, justru karena beliau tidak tega dengan menzalimi Saudah terus-menerus karena tidak bisa memberikan haknya. Akhirnya Saudah mengatakan, ya Rasulullah, jangan ceraikan saya. Tetaplah saya tetap menjadi istrimu, tetapi jatah malam saya kasih kepada Aisyah. Saudah tahu betul Aisyahnya yang paling menggairahkan bagi Rasulullah dan paling cantik, sehingga kasihlah ke Aisyah. Dinafkahkan, diwakafkan harinya Saudah untuk Aisyah. Itulah sebabnya Aisyah sangat dekat dengan Saudah. Kalau nggak mungkin, sebab gennya Nabi itu beda, gen tua dan gen muda. Gimana ceritanya gen muda dekat dengan gen tua? Kecuali karena Saudah memberikan jatah malamnya kepada Aisyah, sehingga Aisyah dengan Saudah dekat banget. Kenapa Saudah mau tetap jadi istri Nabi walaupun tidak diberikan haknya? Kata Saudah, aku ingin dibangkitkan di hari kiamat berstatus sebagai istri Nabi. Ini namanya himmah aliyah. Jadi nggak masalah misalnya suami kita nggak memberikan kita nafkah yang cukup atau apapun. Yang penting kita pilih dengan suami itu kita dapat surga. Karena suami kita belum soleh misalnya, tapi dengan kita bersama atas ketidaksolehan suami kita dapat surga. Itu himmah yang aliyah. Dan itulah cerita tentang Asiyah, istrinya Fir'aun. Justru gara-gara suaminya Fir'aun, Asiyah ini jadi perempuan yang sangat mulia. Coba kalau suaminya Musa, pasti gak terkenal kan? Coba siapa nama istri Nabi Musa? Ada yang tahu? Siapa? Ada hadisnya? Tidak ada hadis tentang istri Nabi Musa. Kalau pun ada itu asatir, itu cerita-cerita. Itu namanya Israiliyat, berita dari orang Yahudi. Kita tidak mendustakan dan kita tidak percaya. Allahu a'lam. Tapi tidak ada berita dengan hadis yang sahih siapa nama istri Nabi Musa. Kenapa tidak terkenal? Karena suaminya adalah Musa. Kenapa Asiyah terkenal? Karena suaminya adalah Fir'aun. Dengan suami yang seperti Fir'aun, akhirnya himmahnya menjadi tinggi dengan kesabarannya. Allah muliakan dia. Makanya tidak selalu punya pasangan yang tidak ideal itu berarti saya hidupnya gak bahagia. Bisa jadi itulah jembatan kita untuk bisa melintasi sirat Allah sampai ke surga. Bersabarlah, himmah aliyah menginginkan surga sehingga tidak masalah kalau diuji di dunia dengan pasangan dan seterusnya. Ada lagi seorang sahabat yang terkenal juga punya penyakit yang kalau lagi kamu itu hilang kesadaran kan? Mirip dengan kanker. Kalau lagi kamu gigit lidah sampai berdarah itu tidak terasa sakitnya. Sakit kanker itu luar biasa. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udah puluhan tahun saya sakit, doakan supaya saya sembuh. Rasulullah bilang, kalau saya berdoa, insya Allah Allah akan menyembuhkan. Tapi maukah saya tawarkan yang lebih baik dari saya? Kata dia, apa yang lebih baik dari semua ya Rasulullah? Kalau kamu bersabar, maka Allah akan meninggikan derajatmu setiap kali kamu kambuh, dan Allah menjamin bagimu surga. Coba, sok pilih mana? Sembuh atau surga? Kalau kita iman kita agak unik, sembuh dan surga. Kadang hidup, ya seperti itu harus memilih antara sembuh atau surga. Kalau bahasa sekarang ke dokter nggak sembuh, udah habis uang sekian miliar, kemudian terapi udah sekian tahun nggak sembuh, cenah. Ada seorang orang pintar, dukun yang datang ke sana ternyata sembuh. Operasinya itu dibedah, bedahnya itu kita melihat usus kita diobok-obok, diambil penyakitnya, tapi kita nggak ngerasain sakit. Terus berusaha lagi, kemudian tiba-tiba kita
agak jelasnya panjang. Bisa jadi agak jelasnya nama-nama siapa semuanya disebutin. Tapi diawali dengan Bismillah, hal ini biasa terjadi dalam sihir. Nah, di situ kita disuruh pilih antara sembuh dengan cara datang ke dukun, cara sihir dari dosa besar, syirik, atau tidak sembuh tapi Allah berikan surga. Perempuan ini tanpa ragu mengatakannya Rasulullah kalau gitu saya memilih untuk tetap masuk surga, tidak didoakan sembuh. Ini namanya ahliya. Bagi mereka akhirat itu segalanya obsesi hidup mereka. Dari situ akhirnya kita bisa melihat amal-amal yang luar biasa. Atau nanti kita juga bisa melihat tentang kisah seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Laki-laki walaupun ujungnya pakai A. Jadi nggak semua A itu perempuan. Rabi'ah, Salehah, Muslimah, Soimah itu perempuan. Rabi'ah itu laki-laki. Terus ada juga yang namanya ujungnya A itu pembantunya Khadijah siapa? Maisarah. Maisarah itu di Indonesia perempuan kan? Namanya siapa? Maisarah bang gitu kan ya? Maisarah itu di Arab laki-laki. Di Indonesia aja perempuan Maisarah. Jadi pembantunya, makanya kita karena nggak tahu kultur Arab membaca sirah jadi salah paham. Kok Nabi jauh-jauh kalau foto pakai dengan seorang perempuan namanya Maisarah? Dia bukan perempuan, dia laki-laki. Tapi dikomentari bahkan dengan Maisarah sampai Maisarah menyediakan tempat tidur Nabi, Maisarah menyediakan makanan untuk Nabi sepanjang jalan ke Syam. Kok gitu banget sih? Padahal Nabi itu seorang jomblo, anak muda, terus juga sama Maisarah perempuan yang masih jomblowati misalnya. Padahal dia juga jombloan. Maisarah dan Nabi sama-sama laki-laki dari pembantu. Karena kita nggak ngerti kultur sejarah sirah Rasulullah. Oke, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia sering banget membantu Nabi, sukarela. Dan nggak pernah dibayarkan, tapi nggak punya apa-apa untuk membayar. Nabi nggak enak hati sama Rabi'ah, kemudian Nabi tanya, Rabi'ah, sel, minta sesuatu, maka akan diberikan apa yang kamu minta. Kan enak banget tuh. Kira-kira kalau kita kayak gitu sama Nabi, kita minta apa? Tapi kalau kita berdoa, kita pasti bisa jawab, kira-kira nih, apa yang kita minta? Tapi yang jujur ya, jangan. Kalau di sini mungkin kita agak lalu, suka dong Ustaz. Di sini, kalau jujur benar-benar ada Nabi di depan kita, saya kata minta, kamu minta apa? Boleh nggak kalau hamar Nabi? Hamar? Ya udah, ya Allah, hamar. Langsung datang hamar. Luar biasa. Boleh nggak kalau ini bulan? Atau mungkin bagian jomblo mungkin boleh nggak kalau udah dari macam misal, belumnya mancung kayak pedang atau apa? Rabi'ah al-Aslami, sel, minta apa yang kamu inginkan ya Rabi'ah? Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, kalau sebelum minta, saya minta agar bisa tetap mendampingimu di dalam surga. Ternyata bayarannya itu bukan 1 miliar, 2 miliar, uang, rumah, mobil, segala macam. Surga, mendampingimu, bukan? Ya Rasul, jadikan saya raja di surga. Enggak, mendampingimu di surga. Jadi pembantu lagi di surga itu luar biasa. Di surga aja pengen jadi pembantu lagi gitu. Saking cintanya kepada Rasul, pengen di surga itu berkhidmat untuk Rasul. Ini perlu banget nih. Saya kata tadi, maka ka'ayuni ala dzalika bikasrat sujud. Bantu saya mewujudkan itu dengan memperbanyak sujud, artinya banyak sholat sunnah. Intinya, ya sekali. Ada lagi cerita yang berubah sebelum kita kayak gini, mungkin bisa saya share lagi biar kita yang belum mendengar cerita seorang laki-laki namanya Abu Dahdah. Dulu pernah cerita kan? Nabi pernah datangi anak yatim, curhat dengan Nabi Rasulullah. Rumah kami peninggalan ayah kami itu kecil dan kebetulan berdampingan dengan satu pohon kurma milik Abu Lubabah. Pohon kurma itu agak miring dan rindang dan banyak buahnya. Kalau udah lagi matang jatuh ke dalam rumah kami ya Rasul. Lalu kami memakannya, kami anggap bahwa itu hak kami. Datang Abu Lubabah, ketika Abu Lubabah datang melihat kami sedang makan kurmanya, diambil dari mulut kami ya Rasulullah. Sedih hati kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, maukah engkau seandainya engkau menyedekahkan pohon kurma itu, mewakafkan kepada anak yatim, lalu Allah menggantinya untukmu pohon kurma di surga yang panjangnya dahannya 100 tahun engkau berjalan belum keluar dari naungannya. Saking berbeda pohon kurma dan begitu suburnya 100 tahun berjalan di bawahnya itu belum keluar dari naungannya. Maukah engkau yang Abu Dahdah, Abu Lubabah? Kata Abu Lubabah, tidak ya Rasulullah. Ditawarin surga tidak, kita tetap mau dengan pohon kurmanya cuma 1 pohon. Tidak ya Rasulullah. Apakah Rasulullah bersama enggak? Oh ya sudah kalau gitu. Bersabarlah pada anak yatim. Akhirnya Abu Lubabah pulang. Ternyata hadis tadi terdengar oleh seorang sahabat di samping
kurma milik saya? Kata Abu Bakar, siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahda yang di dalamnya ada 600 pohon kurma yang sangat subur. Satu pohon kurma itu kalau lagi panen itu bisa berpuluh-puluh kilo. Banyak sekali, dari 1 kilo bayangin kurma ajwa 1 kilo 200 rial, hampir 1 juta. Satu batang itu bisa menghasilkan 10 juta satu batang, 600 batang sekali panen. Makanya orang Madinah itu kayaknya bukan dengan minyak. Kalau orang lihat dengan minyak, orang Makkah dengan air dan keberkahannya. Orang Madinah dengan kurmanya. Negeri dengan kurma terbesar di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Sehingga satu orang yang punya kebun kurma itu kaya raya. Abu Dahda punya kebun kurma yang di dalamnya ada 600 pohon kurma yang subur, kualitas terbaik di Madinah, ada mata air sendiri, nggak perlu irigasi, dia punya mata air sendiri, ada vilanya lagi, luas sekali. Ya Abu Lubabah, tahu tak kamu kebun kurma milik saya? Kata Abu Dahda. Kata Abu Lubabah, siapa yang nggak tahu? Namanya kenapa? Mau nggak tukaran? Tukaran kalau bahasa Jawa, apa? Barter. Tukaran piring. Mau nggak tukar barter? Kamu selesaikan kebun kurma kamu yang satu di samping rumah ayah itu ke saya kasih kebun kurma saya kepada kamu. Coba, cius, kan gitu kan? Nggak masuk akal nih. Satu pohon kurma ditukar dengan 600 pohon kurma. Kamu sungguh-sungguh ya Abu Dahda, saya sungguh-sungguh. Kamu mau? Kata dia, siapa yang nggak mau? Saya mau coba. Ya sudah, deal. Langsung deal. Akhirnya Abu Dahda kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah tukar pohon kurma itu dengan kebun saya 600 pohon kurma. Dan mulai sekarang saya wakafkan pohon kurma itu untuk yatim, mereka boleh makan sesuka mereka. Rasulullah tersenyum. Betapa beruntungnya Abu Dahda, betapa beruntungnya Abu Dahda. Allah telah menggantikan untuknya kebun di dalam surga yang 100 tahun kita mengelilinginya belum keluar dari kebun itu. Saking luasnya kebun Abu Dahda. Sehingga Abu Dahda sangat bahagia, senang banget. Ketika dapat berita itu dari Rasulullah, dia pulang dengan kalau masa sekarang mungkin pulang sambil bersiul gitu. Bahagia gitu kan. Kalau bayangin apa? Kalau dulu kan nggak ada siulan. Jadi pulang aja pulang bahagia banget. Udah gitu sampai di kebunnya dia lihat anaknya dengan istrinya lagi memetik pohon kurma. Kata Abu Dahda, wahai istriku, wahai anakku, jangan memetik pohon kurma itu kan lagi milik kita. Kenapa ya Abu Dahda? Saya sudah menjualnya. Kepada siapa? Kepada Abu Lubabah. Kenapa engkau jual ya Rasulullah ya Abu Dahda? Untungnya besar sekali, Allah yang akan membayarnya. Allah membayarnya dengan surga ya istriku. Akhirnya apa kata istrinya? Apa kata ya Abu Dahda? Itu baru namanya untungnya Abu Dahda. Itu baru namanya untungnya Abu Dahda. Berbahagialah laki-laki yang punya istri seperti ini. Masuk jalan kaki pulangnya, mana mobilnya? Udah saya sedekahkan ke Rasulullah. Ya, suami saya hebat. Ada nggak cewek gitu? Insya Allah ya. Ada insya Allah. Hasil tarbiyah di masjid Al-Latif insya Allah jadi gitu. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah hikmah yang tinggi menjadi pemuda yang memiliki karya besar dalam hidup kita yang cuma sekali, sehingga bukan hanya nama kita dikenal di dunia dan itu gak penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah nama kita dibanggakan oleh Allah di arasnya dan ditulis di spanduk surga. Namanya Lauhah. Kalau kita nyebutnya Lauhul Mahfuz, selain Lauhul Mahfuz nanti ada Al-Wahul Jannah. Spanduk surga. Di spanduk itu Allah menulis nama-nama ahli surga yang masih ada di dunia. Siapa tahu nama kita ditulis di situ. Pas para bidadari masuk surga itu siapa? Namanya keren banget, hanya anak kaki misalnya. Aminin tuh. Barang-barang nama-nama kita siapa tuh? Dari mana dia tuh? Masjid Al-Latif. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Nama kata kita. Kalau kita nggak senang dengan nama mereka, nama yang kita senang pakai nama beda kita, nama beda kita, nama apa kita pokoknya nama. Sama itu nggak aja. Kalau namanya agak-agak negatif nggak boleh. Saya namanya ada hal yang berbau porno, saya nggak boleh. Makanya alhamdulillah ayah Roni nanti ganti namanya jadi ayah Roni lagi kan. Kalau dempak nggak bisa dipanggil tadi sudah. Siapa yang dempak? Apa itu? Nggak boleh panggil dempak langsung. Silakan saya juga ini. Alhamdulillah ganti lagi. Abu apa misalnya luar biasa kan? Atau Keepers of Din misalnya. Ini luar biasa. Ini artinya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, walaupun manusia tidak mengenalnya dan itu tidak apa-apa. Mari kita tutup dengan sama-sama doa. Terutama yang berhubungan dengan tema kita sekarang, yaitu himah aliyah, sehingga Allah SWT menjadi
jadikan ilmu kita pahami ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna ya 'afu, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, 'ilman nafi'an, 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana thabbit qulubana 'ala dinik, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka himmatan 'aliyah. Allahumma arzuqna himmah 'aliyah kama razaqtaha li nabiyyika Muhammad, kama razaqtaha li ashabi nabiyyika radhiyallahu 'anhum ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir li ummahatina wa li abaina. Allahumma ighfir li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li asatidatina wa li umaraina wa li ulamaina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li mujahidina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ajib du'ana ya mujib as-sa'ilin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau meskipun syukur kami masih jauh dari yang Engkau harapkan. Dengan keterbatasan kami bersyukur kepada Engkau atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Meskipun seringkali kami berkhianat kepada Engkau, tapi Engkau tidak pernah bosan untuk memberikan kepada kami nikmat dan rahmat-Mu ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat iman, kami bersyukur atas nikmat Islam, kami bersyukur atas nikmat ukhuwah, kami bersyukur atas nikmat taubah, kami bersyukur atas nikmat hijrah, kami bersyukur atas nikmat hidayah, kami bersyukur atas nikmat mudah-mudahan Engkau istiqomahkan, kami bersyukur atas nikmat majlis ilmu yang Engkau muliakan ini ya Allah. Ya Allah, segala puji bagimu. Kamilah hamba-Mu, kamilah sebetulnya kami adalah makhluk yang mati, Engkau yang menghidupkan kami. Kami fakir, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami lemah, Engkau yang memudahkan kami. Kami bingung, Engkau yang memberikan petunjuk ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Subhanaka ya Rabbana, Subhanaka ya Allah, Subhanallah al-azim wa bihamdih. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kesalahan ibu kami ya Allah. Kalau dia pernah berbuat kesalahan, itu pasti karena dia tidak mengerti ya Allah. Itu pasti karena dia belum mendapatkan ilmu sebagaimana yang kami dapatkan ya Allah. Hidup mereka jauh lebih susah daripada hidup kami. Perjuangan mereka itu besar untuk kami, sehingga karena kesusahan dan perjuangan itu sampai mereka tidak sempat memikirkan tentang diri mereka sendiri ya Allah. Hampir mereka tidak pernah ada di dalam majelis ilmu karena hanya memikirkan bagaimana menafkahi kami ya Allah. Hampir mereka tidak sempat untuk memperbaiki badan mereka karena mereka sibuk memikirkan bagaimana
Ya Allah, jadikanlah orang tua kami Allah. Engkau berikan mereka nikmat kubur, lapangkanlah kubur mereka sejauh mata memandang. Jadikanlah kubur mereka kamar masuk surga. Jangan kau jadikan kubur orang tua kami menjadi lubang neraka ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka di dunia, rahmatilah mereka di akhirat, dan kumpulkanlah kami kembali bersama mereka dalam surga ya Allah. Kami rindu kepada orang tua kami yang telah meninggal dunia. Kami rindu kepada ibu kami. Kami rindu kepada ayah kami. Kami rindu kepada saudara kami yang telah meninggal dunia. Dan pasti tidak akan mungkin kami bertemu dengan mereka nanti akhirat kecuali dalam rahmat-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami dengan mereka dalam hidangan surga yang nikmat ya Allah. Ketika semua kami mendapatkan kebaikan dari-Mu, tidak ada lagi keberatan dunia. Semua diri mereka di dunia telah Kau balas dengan kebaikan di akhirat ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup, tetapkanlah hati mereka dalam hidayah. Jadikanlah kami asbab hidayah bagi orang tua kami. Jangan Kau jadikan orang tua kami jauh dari kebenaran, justru akan oleh akhlak yang tidak baik. Janganlah Kau membuat kaum muslimin ini menjadi fitnah bagi orang kafir. Janganlah Kau jadikan orang kafir itu anti terhadap Islam, justru akan memilih akhlak kami yang belum baik dan belum sempurna ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Islam ini tertalukan karena Islam yang tertalukan karena kami kaum muslimin yang tidak bisa menunjukkan kemuliaan Islam. Ya Allah, jadikan orang tua kami orang-orang yang Kau cintai. Beri mereka hidayah, beri mereka ketaatan, lindungi hati mereka kepada keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, dan bimbinglah ulama-ulama kami, dan bimbinglah hati-hati kaum muslimin sehingga menjadi orang-orang yang bersaudara dan cinta kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majelis yang Kau rahmati, dan perpisahan setelahnya perpisahan yang Kau jaga dari berbagai macam dosa dan maksiat. Ya Allah, kami sangat mengharapkan anugerah himmah yang tinggi kepada kami dari Engkau ya Allah. Berikanlah dalam hati kami ini himmah obsesi terhadap akhirat, obsesi mencari ridha-Mu, obsesi mencari ampunan-Mu, obsesi seperti obsesi Rasulullah menyebarkan hidayah kepada manusia. Jadikanlah itu sebagai obsesi hidup kami, sehingga kehidupan kami yang panas bertatan dan cemas kali ini bermanfaat kepada Allah. Apapun yang dosa kami dan kesalahan kami, ya Allah, bantulah kaum muslimin di Palestina, bantulah kaum muslimin di Gaza, bantulah kaum muslimin di Al-Quds dan Yerusalem, bantulah kaum muslimin di Syria, bantulah kaum muslimin di Irak, bantulah kaum muslimin di Syam, bantulah kaum muslimin di Yaman, bantulah kaum muslimin di Mesir. Kembalikan kekuasaan kaum muslimin kepada yang paling berhak, yaitu ulama-ulama Islam. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang terzalimi di Myanmar. Ya Allah, segerakan kemenangan Islam. Jadikanlah Islam ini berkuasa di muka bumi dengan keadilannya dan rahmatnya, karena tidak ada yang lebih baik berkuasa dan menyebarkan rahmat itu daripada kaum muslimin. Jadikanlah umat Islam ini menjadi orang-orang yang bertaruh, sehingga mereka bisa memberikan pengaruh yang positif dan teladan yang baik kepada manusia. Ya Allah, bimbingkan dalam dakwah kami di Masjid Al-Latif. Jadikan dakwah ini sebagai mercusuar dakwah anak muda dari seluruh Indonesia. Jadikan Masjid Al-Latif ini sebagai cahaya di antara sekian banyak cahaya-cahaya Allah yang ada di negeri dunia ini. Allah, berkatilah Indonesia ini sebagaimana Kau pernah memberkahi negeri Baladatul Thayyibah wa Rabbul Ghafur, yaitu Sabah, dan Kau berkahi negeri Makkah Mukarramah. Kau berkahi negeri Al-Aqsa, negeri Al-Quds, dengan keberkahan manusianya, dengan keberkahan dan kelimpahan rezeki dan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, tutuplah aurat saudara-saudara kami yang perempuan. Jadikan mereka orang yang senantiasa menjaga kehormatan mereka, dan bimbinglah hati mereka agar senantiasa taat kepada Engkau. Jadikanlah anak-anak kami, perempuan-perempuan kami adalah perempuan-perempuan yang mulia, dan jagalah mereka sebagaimana Engkau menjaga Al-Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami istri-istri yang solehah seperti Khadijah, seperti Saudah, seperti Aisyah, seperti istrinya Abu Lahab, dan jadikanlah kami seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar, seperti Ali, seperti para sahabat-sahabat yang mulia dan orang-orang yang Kau ridhai. Maafkanlah atas kekurangan kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, dan sedikit amal kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha